Halo teman-teman, linknya ini bisa di-share kok ke grup kelasnya biar banyak yang ikut gabung. Insya Allah malam minggunya tuh bermanfaat banget. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang belum ibadah silakan ibadah dulu. Bisa ibadah dulu tanpa meninggalkan room, nanti uh, acaranya dimulai jam 19 lebih 10 menit. Mungkin teman-teman yang mau sholat, silahkan. Selamat bergabung, Enis.
Acara dimulai tinggal 10 menit lagi ya. Bisa banget nih buat mau nge-share linknya juga bisa ke grup kelasnya. Ya teman-teman nanti jangan lupa screenshot ya buat keperluan presensi di akhir. Selamat datang, selamat bergabung. Silakan teman-teman untuk on kamera. Selamat bergabung Mbak Sofia. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya kita mulai tinggal 8 menit lagi ya. Selamat bergabung Mbak Yulika. Bisa banget nih buat yang mau on cam, sekali lagi silakan nyalakan kameranya. Ayo buat teman-teman bisa banget nih buat on cam. Acara dimulai tinggal 5 menit lagi ya. Buat teman-teman bisa banget share linknya ke grup kelasnya biar banyak yang bergabung. Baik, Kak. Oke, makasih ya.
Ayo teman-teman, linknya bisa di-share biar banyak yang bergabung. Dan ini bisa banget buat on cam. Malam minggu kita bermanfaat banget ya, Rek. Karena waktu telah menunjukkan pukul 19 lebih 10 menit, sebaiknya acara sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Nah, saya harap malam ini sudah siap ya untuk membahas tema tentang kemampuan nalar bicara untuk self improvement di masa pandemi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan debat training ini yang insya Allah memberi banyak manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala untuk berdoa sejenak dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Effendi, MPD MKes, selaku Ketua Jurusan PLB FPUM, kami hormati Bapak Dimas Arief Dewanto, SMPD, selaku Pembina HMJ PLB FIPUM, dan Kak Sela Gumani Cahya, selaku HMJ PLB FIP 2001, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan saya, Sophia Alifiarini, sebagai moderator dalam kegiatan debat training ini. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara atau rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada kata sambutan dari Ketua HMJ, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, serta foto bersama, yang keenam penutup. Memasuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan dari Ketua HMJ kepada Kak Sela Gumani Cahya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Sofia. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Effendi, MPD MKes, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro, MPD, selaku Pembina HMJ PLB FIPUM, dan yang saya sayangi seluruh pengurus HMJ PLB FIPUM dan seluruh peserta debat training yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas segala limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa
melaksanakan agenda debat training pada malam hari ini. Sebelumnya, buat teman-teman, saya sebagai Ketua HMJ PLB FIPUM mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh peserta debate training yang menyempatkan diri dan ikut berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada awal pelaksanaan juga dari agenda debate training ini ada kemoloran waktu atau diundur waktunya karena belum tiba. Agenda debate training ini sebenarnya kenapa sih ditujukan hanya untuk mahasiswa PLB? Nah, tujuannya memberikan pengetahuan mengenai debat kepada mahasiswa PLB dan berharap bisa mengikut sertakan mahasiswa PLB untuk mengikuti lomba debate, apalagi untuk tingkat nasional yang salah satunya nanti akan diadakan oleh HMJ PLB FIPUM sendiri pada semester depan, seperti itu. Jadi saya memohon kepada teman-teman semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Nah, nanti di next pertemuan nanti akan diadakan untuk simulasi debatnya khusus untuk mahasiswa PLB, seperti itu. Saya berharap kegiatan ini mulai awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Sela yang begitu luar biasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, ini penyampaian materi dari Kak Sofia. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Kak Sofia. Nah, nama lengkap dari pemateri yaitu Sofia Arimurti, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, tempat tanggal lahir Malang, 7 November 1998, riwayat pendidikan pernah SD di SD Negeri 2 Arjosari, SMP Negeri 20 Malang, serta SMK Negeri 4 Malang jurusan multimedia. Penghargaan yang pernah diraih yaitu menjadi mahasiswa berprestasi 3 Universitas Negeri Malang tahun 2020, kemudian mendapat pendanaan PKMK tahun 2020, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2019, kemudian menjadi juara 1 lomba debat nasional pendidikan tahun 2019, kemudian menjadi pembicara terbaik di lomba debat nasional pendidikan tahun 2019, kemudian menjadi juara 2 kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional tahun 2019, kemudian mendapat medali perak dalam Indonesia International Invention Festival tahun 2019, kemudian menjadi juara 1 kompetisi lomba debat mahasiswa Indonesia, kemudian menjadi pembicara terbaik dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia, serta tutor bahasa dalam in-country program tahun 2019, dan masih banyak lagi. Kepada Kak Sofia Arimurti, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan share screen dari operator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Halo teman-teman PLB semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini, malam-malam. Kalau di Malang lagi hujan, dingin-dingin, tapi masih bisa semangat untuk ikut kegiatan hari ini. Senang banget hari ini bisa mendampingi teman-teman dari PLB untuk pelatihan debat. Nah, public speaking salah satunya debat itu penting banget karena menurut aku inti dari banyak public speaking itu ada debat. Jadi public speaking itu banyak banget macamnya kan. Ada kayak pidato, ada MC, ada kawan-kawannya. Nah, menurut aku debat itu adalah gabungan dari beberapa elemen public speaking yang ada gitu. Jadi debat itu kompleks banget, makanya harus dipelajarin, harus tahu dasarnya kayak gimana. Nah, malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana sebenarnya debat itu kayak gimana sih, debat itu apa, dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi debaters yang baik. Karena
menurut pelatih saya dulu, jadi saya debat tuh sejak SMA ya teman-teman. Kalau sekarang SMA di kelas 3 tahun, terus sekarang 4 tahun, kalau dihitung berarti udah 7 tahun karir saya dalam berdebat. Jadi pelatih saya dulu pernah bilang bahwa untuk menjadi debaters yang baik ada 3 C yang harus dipertahankan, yaitu konsisten, komitmen, dan confident. Konsisten artinya konsisten kita dalam berlatih, melatih debat, melatih keahlian kita berargumentasi dengan baca artikel, baca berita terbaru, nonton video debat, latihan, dan lain sebagainya. Konsisten, komitmen, kita juga harus komitmen sama diri kita sendiri nih, kita komitmennya mau jadi apa, tujuan kita debat tuh apa, apakah untuk biar kita menang lomba, atau kita biar bisa berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi harus komitmen sama apa tujuan yang kita ingin capai, dan yang terakhir yaitu confident. Ya udah, pede aja. Intinya dalam berdebat tuh yang penting pede. Walaupun argumenmu salah, nggak apa-apa, yang penting ngotot gitu. Karena dalam perlombaan debat itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya dianggap benar. Karena namanya pro, namanya kontra, pasti mereka punya pandangan mereka masing-masing. Dan yang membuat aku tetap masih bisa bertahan sampai sekarang dengan debat adalah aku suka banyak banget layer yang bisa kita pelajari dalam debat. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk intronya. Next slide. Oke, jadi John F. Kennedy itu pernah mengatakan bahwa without debate, without criticism, no administration, and no country can succeed. Maksudnya apa sih? Debat itu penting banget gitu. Dalam pemerintahan aja penting untuk bikin debat. Debatnya adalah untuk memperdebatkan apakah undang-undang ini perlu, apakah undang-undang ini nggak perlu, gimana kualitasnya, untuk meng-cross check and balance gimana sih pentingnya undang-undang ini gitu. Makanya membuat undang-undang itu panjang banget untuk mengkaji. Salah satunya adalah untuk mengkaji perdebatan, untuk mengkaji kontennya. Jadi dalam perdebatan kali ini sebenarnya kita nggak akan bahas semua, kita akan bahas yang inti-inti aja. Sebenarnya mekanisme dalam debat itu apa? Next slide. Kita akan ngomongin masalah job desk dari tiap pembicara itu apa. Kita akan belajar gimana cara nyusun argumen yang baik dan benar, gimana caranya kita membidas atau memberikan bantahan terhadap lawan, dan gimana sih gambaran perlombaan debat. Sebelumnya moderator, aku pengen tanya ini sampai jam berapa? Tadi lupa lihat tanggal. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 19.55. Selanjutnya di sesi tanya jawab. Oke, 19.55. Oke. Next slide. Oke, sebelum kita mengkaji lebih dalam apa sih debat itu, kita ngapain aja, kita harus tahu nih pengertian secara filosofis tuh debat itu apa. Jadi biar kita tahu, ngerti, kita biar persamaan persepsi dulu debat itu apa. Jadi pada dasarnya debat itu adalah argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan. Ingat ya teman-teman, harus bertentangan. Jadi kalau ada argumen yang pro, ada argumen yang kontra, itulah yang namanya debat. Kalau kita sama-sama mendukung, itu bukan debat namanya. Sama-sama tidak mendukung, bukan debat. Karena kita satu suara. Jadi debat itu harus ada dua suara. Karena kita akan mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Next slide. Jadi pada dasarnya mekanismenya intinya ada dua sih sebenarnya. Cuma ada tim pro sama ada tim kontra. Tim pro itu artinya tim yang mendukung mosi. Sebenarnya kita tuh mau apa sih di sini, mosinya didukung. Kita percaya bahwa mosi ini penting. Yang kedua adalah tim kontra, otomatis lawan dari tim pro, yaitu tim yang tidak mendukung mosi. Nama lainnya banyak banget teman-teman dari tim pro. Ada yang bilang tim pemerintah, ada yang bilang tim proposisi, ada yang bilang tim pro itu sendiri. Kalau tim kontra juga ada yang bilang tim oposisi. Kalau tadi proposisi, yang ini oposisi. Ada juga tim negatif, ada juga tim positif, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget nama lainnya. Jadi jangan kaget kalau istilah dalam debat tuh namanya aja banyak banget, macam-macam ya. Next slide. Oke, sebenarnya style dalam debat itu banyak banget. Ada yang American style, ada yang Australian style, ada yang gaya Eropa, bahkan ada yang gaya Singapura pun ada. Nah, tapi dalam perdebatan yang sering banget diikutin oleh mahasiswa, itu intinya ada dua sih, British Parliamentary System sama Asian Parliamentary System. Sistem debat Britania Raya atau British Parliamentary System itu sebenarnya ada pro dan kontra, tapi di dalamnya ada 4 tim, yaitu ada opening government atau pembuka pemerintah, opening opposition atau pembuka oposisi, closing government atau penutup pemerintah, dan closing opposition atau penutup oposisi. Jadi mereka itu
hitungkan rank. Jadi mana yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 gitu ya. Tetap ada tim pro sama kontra. Nah, biasanya yang pakai British Parliamentary System itu ada di NUDC sama MTQ. NUDC itu lomba debat bahasa Inggris. Kalau MTQ ya teman-teman tahu ya, lomba yang basisnya pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, teman-teman, ada Asian Parliamentary System. Asian Parliamentary System itu sistem debat yang dipakai di Asia. Itu basic banget, ada satu tim pro, satu tim kontra dalam satu ruangan diperdebatkan mana yang menang, mana yang kalah. Nah, kalau British tadi ada 4 tim, tapi satu timnya ada 2 orang. Nah, kalau Asian itu ada 2 tim, tapi satu timnya itu ada 3 pembicara. Pembicara 1, pembicara kedua, pembicara ketiga, gitu ya. Nah, yang sering dipakai adalah debat-debat KDMI dan debat nasional. Mungkin teman-teman di PLB debat besok saya yakin mungkin lebih ke Asian Parliamentary System ya, sistem debat Asia ya, yang pembicara, yang speakernya ada 3 ya kan kalau nggak salah ya. Itu namanya sistem debat Asia. Nah, mau cerita bentar tentang gimana sih perkembangan debat bahasa Indonesia yang ada di Indonesia saat ini. Jadi dulu sebenarnya basicnya saya adalah orang yang debat bahasa Inggris waktu SMK. Kemudian waktu kuliah beralih ke debat bahasa Indonesia. Dulu jarang banget referensi debat bahasa Indonesia. Selalu yang debat-debat yang bagus itu selalu referensinya debat bahasa Inggris gitu. NUDC, WUDC, dan kawan-kawannya. Tapi semenjak ada KDMI, saya senang banget karena referensi debat bahasa Indonesia jadi banyak banget, bermacam-macam banget. Nggak, tim-tim yang bagus tuh nggak cuma orang Jawa aja, ternyata pulau luar Jawa pun juga banyak, orang-orang Andalas, orang-orang Makassar, orang-orang Jayapura, itu juga banyak banget debat yang bagus. Jadi teman-teman kalau pengen nambah kualitas debatnya, jangan lupa untuk nonton debat. Karena di situ kita bisa mempelajarin, oh ternyata cara bikin argumen yang bagus tuh kayak gini, oh ternyata cara menyampaikan yang bagus tuh kayak gini. Jadi kita bisa lihat referensi banyak banget. Source-nya dari mana? Dari YouTube banyak banget ya teman-teman. Next slide. Nah, ini adalah gambaran di mana sih British Parliamentary System itu berjalan. Ada panah-panahnya. Panah-panahnya ini menunjukkan urutan pembicara ya. Nah, dimulai dari opening governments, itu terdiri dari Prime Minister dan juga Deputy Prime Minister atau pembicara pertama, pembicara kedua gitu. Intinya sih sebenarnya dalam British Parliamentary System kan ada 2, yaitu pembicara pertama dan pembicara kedua. Pembicara pertama disebut sebagai inner speaker dan pembicara kedua disebut sebagai outer speaker. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Next slide. Nah, ini untuk sistem debat Asia. Jadi, ada pembicara 1, 2, 3, kemudian ada pembicara balasan. Kenapa saya kotakin merah? Pembicara balasan ini opsional. Kadang ada yang yang nggak ada. Pembicara balasan itu berasal dari pembicara 1 dan pembicara 2. Nggak boleh dari pembicara 3 ya, teman-teman. Karena pembicara balasan itu selalu dimulai dari oposisi. Loh, kenapa Mbak kok dimulai dari oposisi? Jawabannya simpel, karena perdebatan itu dimulai dan diakhiri oleh tim positif. Jadi positiflah yang memulai dan yang mengakhiri pertandingan. Seperti itu. Next slide. Oke, jadi perlu diketahui teman-teman dulu, untuk memenangkan suatu kompetisi debat, yang perlu kita perhatikan adalah rubrik penilaiannya. Kira-kira apa aja sih yang dinilai biar kita ada strateginya nih untuk memenangkan suatu pemenangan. Nah, jadi strateginya ada 3 yang dinilai, yaitu 3M, matter, manner, dan juga method. Matter itu adalah argumentasi kita, substansi kita, isi dari perdebatnya yang kita mau omongin itu apa sih? Itu semua ada di dalam matter. Makanya konsistensinya ada 60%, paling gede. Makanya debat itu yang paling dinilai adalah kontennya, isinya. Dia ngomongnya apa sih? Apakah logika berpikirnya benar atau salah sih? Itu dinilai dari matter. Yang kedua, dan yang nggak kalah penting adalah manner, cara kita berbicara, cara kita ngomong, tatapan mata kepada dewan juri, kesopanan kita, itu dinilai di manner. Kemudian ada juga yang terakhir method atau metodologi. Kalau di penelitian atau skripsi ada metodologi ya. Kalau di sini ada method atau metode. Gimana sih struktur kita? Apakah aku sebagai pembicara pertama sudah menyelesaikan job deskku sebagai pembicara pertama? Apakah aku sudah menyampaikan background? Apakah aku sudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan? Apakah aku sudah membantu temanku? Itu masuk di dalam metode. Jadi
Jangan salah, walaupun bobotnya cuma 20%, tapi ini juga salah satu yang menentukan. Biasanya juri, kalau debatnya sangat close, debat yang close itu adalah debat yang sangat deket banget, antara bagus banget atau jelek banget. Jadi kalau misalkan meternya udah nggak bisa dilihat lagi nih, karena sama-sama deket, kita melihatnya dari manner sama method. Makanya manner sama method itu penting banget dalam debat. Next. Nah, sekarang kita ngomongin masalah job desk dari tiap pembicara. Job desk itu artinya tanggung jawab dari setiap pembicara. Pembicara 1, 2, 3 itu punya porsinya masing-masing ya, teman-teman. Next slide. Oke, ini quotes yang aku paling suka sih, bahwa teammates have your back. So if you fall, you will always have people to help you back onto your feet. Artinya teammates itu sebenarnya adalah tangan kita, kaki kita yang akan membantu kita, yang akan menutupi kesalahan kita, yang akan menutupi lubang kita. Jadi teammate itu adalah salah satu elemen yang paling penting gitu. Jadi jangan remehkan teammates kita ya. Jangan bilang bahwa dia tidak berkontribusi, dia tidak apa. Tapi ingat, teammates itu adalah yang akan membantu menangani kita, membantu kita dalam sanggahan, membantu kita dalam case building, semua dibantu oleh teammates. Next slide. Oke, pertama kita ngomongin masalah pembicara pertama. Pembicara pertama aku selalu bilang, kalau di debat tadi itu namanya Prime Minister dan Leader of Opposition, pembicara pertama ya. Aku selalu bilang dimanapun aku ngisi materi tentang debat bahwa pembicara pertama itu adalah fondasi dari sebuah tim. Jadi teman-teman bisa bayangin sebelum kita dari jadi bayangin kalau perlombaan debat itu intinya kita mau bangun rumah ya, bangun benteng. Nah, sebelum kita bangun benteng, hal yang paling penting yang perlu kita lakukan apa? Kita harus perlu nih membangun fondasinya dulu agar rumah yang di atas sebelum kita bangun itu dia bisa kokoh, bisa kuat, bisa nggak terlawankan oleh orang-orang lain gitu. Makanya fondasi itu adalah yang paling penting. Job desk atau kewajiban yang harus disampaikan oleh pembicara pertama itu adalah ada 4 unsur elemen utama. Yang pertama ada setting up, yang kedua ada definition, yang ketiga problem identification, dan juga ada model. Oke, next slide. Oke, yang pertama adalah setting up debate. Jadi teman-teman, sebenarnya mohon maaf, mungkin kalau aku di sini banyak banget menggunakan istilah bahasa Inggris, karena aku belum menemukan istilah padanan kata yang tepat gitu untuk bahasa Indonesianya. Tapi aku akan mencoba untuk mendefinisikan secara lebih mudah tentang apa sih sebenarnya maksudnya. Pertama nih, setting up debate. Setting up itu apa? Kita menyeting, kita mengatur jalannya debat itu gimana. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi kita. Tadi kan di awal saya bilang bahwa kita harus menyamakan persepsi dulu nih tentang pengertian dari debat itu apa. Nah, itu adalah saya mulai mengatur setting up dari debate. Jadi biar kita sama-sama enak nih jalannya kemana. Contohnya nih, mosi tentang Dewan ini akan mengganti ibu kota misalkan. Nah, setting up debate-nya di mana? Setting up debate-nya adalah ya di Indonesia, kita menyeting bahwa kita memperdebatkan lokasinya di Indonesia. Kita nggak ngomongin di tempat lain, kita nggak ngomongin di negara lain, karena kasusnya akan berbeda. Nah, ini karena settingnya kalau udah pas di awal, udah jelas di awal, maka nanti akan lebih mudah untuk tim kontra untuk mendebatnya, kita juga untuk mengextend argumen kita. Next slide. Nah, kemudian definisi. Definisi itu apa sih? Definisi itu adalah memberikan pengertian, memberikan definisi itu sendiri. Artinya, kita harus menjabarkan beberapa istilah yang dibutuhkan. Jadi, kadang-kadang dalam debat itu ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan. Kayak misalkan, Dewan ini mendukung gerakan he for she, misalkan. Nah, kalau orang-orang awam nggak tahu apa itu gerakan he for she, akan bingung kan, ini gerakan apa gitu. Makanya biar jelas, harus didefinisikan nih gerakan he for she itu apa, atau kadang-kadang misalkan peperangan itu apa, silent war atau cybercrime atau bullying itu apa, itu perlu dijelaskan biar ada definisi yang tidak mispersepsi atau misinformasi ya. Dan ini adalah beberapa tips cara untuk memberikan definisi yang baik gitu. Next slide.
Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kalau di skripsi atau esai atau paper itu lebih ke masalah background. Background ya, bab 1. Jadi ngomongin masalah sebenarnya status quo sekarang itu apa. Jadi status quo itu adalah masalah yang terjadi saat ini. Masalah yang terjadi saat ini itu apa, seberapa parah masalahnya, siapa yang kena masalah, kenapa hal ini buruk jika diteruskan berlanjut-lanjut, berlarut-larut, makanya kenapa kita butuh proposal ini atau butuh mosi ini gitu. Itu yang namanya diidentifikasi masalah. Kita juga harus mengkarakterisasi stakeholders. Jadi stakeholders, teman-teman, itu adalah aktor siapa aja yang terkait di dalam debat yang akan kita jalani. Misalkan, Dewan ini akan, mosi yang sama ya, Dewan ini akan memindahkan ibu kota. Nah, stakeholders atau aktor yang terkait di situ siapa aja? Banyak banget. Pertama, ada pemerintah, jelas. Yang kedua, ada masyarakat, jelas, yang akan mendapatkan dampak langsungnya. Yang ketiga, negara lain juga, gimana hubungan diplomatik kita sama negara lain, dampaknya kayak gimana. Terus sektornya juga banyak banget, ada sektor ekonomi, ada sektor politik, ada sektor pendidikan misalkan, ada sektor sarana prasarana, jadi banyak banget yang harus kita bahas. Nah, hal yang harus kita bahas inilah yang dinamakan dengan stakeholders. Next slide. Selanjutnya adalah model atau mekanisme. Nah, model atau mekanisme itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan. Tadi kan kita udah tahu nih tujuan kita apa. Apakah kita mau mendukung mosi, ataukah kita mau menolak mosi, atau ketika kita sebagai tim kontra. Nah, cara kita untuk mendukung atau menolak mosi itu dengan model atau mekanisme. Analoginya gini nih misalkan, teman-teman. Misalkan aku mau ke UM, mau ke kampus. Nah, rumahku nih di Arjosari kan. Ada banyak banget pilihan angkot yang bisa aku pilih. Ada angkot AL, ada angkot ADL misalkan. Nah, angkotnya ini banyak tujuannya sama. Tujuannya sama-sama ke UN. Oh, kalau aku naik AL tujuannya Arjosari Landung Sari nih. Kalau aku ADL itu Arjosari Dinoyo Landung Sari nih, sama-sama ke UM. Tapi angkot mana sih yang membuat aku sampai lebih cepat ke UM, yang nggak menghabiskan banyak waktu, yang nggak menghabiskan ongkosku, yang nggak menghabiskan tenaga aku. Ada juga pilihan Grab, Gojek misalkan. Nah, analisa mekanisme mosi ini adalah caraku untuk tujuanku sampai ke UM. Caranya banyak banget kan pilihannya. Nah, itu yang dimaksud dengan model atau mekanisme. Nah, ini tricky banget. Tricky itu maksudnya ketika mekanisme yang dijelaskan mekanisme yang bikin kita masuk ke dalam lubang, ke dalam jurang gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa hati-hati dalam menentukan model atau mekanisme harus benar-benar didiskusikan oleh tim baik-baik, harus mengerti tiap pembicara agar tahu gitu yang dimaksudkan itu apa, yang dimaukan dalam perdebatannya apa. Next slide. Oke. Tadi pembicara pertama adalah fondasi, lantas pembicara kedua adalah nyawatin. Kenapa? Tadi setelah kita bikin fondasinya nih, udah ada besinya, wes dicor, teman-teman, terus wes dibangun batu bata misalkan. Nah, sekarang saatnya kita membangun dinding-dindingnya. Gimana caranya kita membangun dinding-dinding yang bagus, dikasih cat, dikasih pintu, dikasih hiasan. Makanya dalam sebuah rumah pagar-pagar itu adalah nyawatinnya, karena inti dari perdebatan tuh ada di nyawatinnya. Makanya pembicara kedua itu harus kuat banget di argumentasi. Tadi pembicara pertama itu harus kuat banget di strukturisasi agar komponen-komponennya tuh nggak hilang ya teman-teman. Nah, kalau di argumentasi yang dibawakan oleh pembicara kedua itu harus kuat di substansinya. Nah, aku mau kasih tips buat teman-teman. Untuk menguatkan substansi, ada 4 elemen utama yang harus terpenuhi. Yang pertama itu A, assertion atau judul atau statement. Yang kedua adalah R atau reason atau alasan atau penjelasan. Terus yang ketiga ada evidence atau examples atau contoh. Dan yang terakhir adalah link back atau kesimpulan. Jadi lengkap kan, udah ada judulnya, udah ada penjelasannya, udah ada contohnya, udah ada kesimpulannya. Nah, AREL ini, biasanya disingkat AREL ya teman-teman, AREL ini penting banget untuk dilatih, karena
ngelatihnya tuh nggak bisa 1 kali 2 kali, tapi ngelatihnya harus berkali-kali dengan konsultasi dengan teman, ngobrol sama orang lain, nonton video debat agar kita terlatih untuk bikin arel. Next slide. Oke, menurutku ini adalah beberapa kriteria gimana sih gambaran argumen yang bagus dan harus disampaikan gitu dalam perdebatan. Intinya menurutku ada 2 hal utama sih, yaitu pertama argumen itu harus penting, yang kedua argumen itu harus eksklusif. Pertama, kenapa argumen itu penting? Jadi menurut coach saya juga, pelatih debat saya juga, itu ada 2 hal yang harus ditanyakan ketika kamu membangun argumen atau membangun statement. Misalkan, Sofia cantik gitu. Ada 2 alasan. Kenapa Sofia cantik? Misalkan, karena Sofia berhijab. Sofia memakai kacamata. Itu alasan kenapa. Kedua, kok bisa gitu? Jadi ada 2 alasan. Kenapa kok bisa gitu? Kok bisa gitu sih Sofia cantik? Iya, soalnya kalau Sofia nggak pakai kacamata, Sofia tidak cantik. Iya, kalau Sofia tidak pakai hijab, berkurang kecantikannya, jadi nggak cantik lagi. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi harus ada 2 pertanyaan. Yaitu pertama, kenapa? Kedua, kok bisa gitu? Kenapa kok bisa gitu-gitu? Terus kalau misalkan 2 pertanyaan ini sudah bisa dijawab oleh kalian atau oleh tim kalian, maka argumen kalian akan lebih bermakna, akan lebih bernyawa. Yang selanjutnya adalah argumen tentang eksklusivitas. Apa sih argumen yang eksklusif? Argumen yang eksklusif itulah argumen yang cuma punya kamu sendiri. Jadi eksklusif gitu. Misalkan nih, aku mau tunangan, terus aku pesen cincin. Nah, di cincinnya itu ada namaku sama nama pasanganku misalkan. Artinya cincin itu kan eksklusif hanya untukku dan pasanganku kan. Artinya pasangan lain tidak punya cincin yang seperti aku kan. Artinya cincin itu eksklusif. Nah, artinya argumen kalian harus dibikin eksklusif. Artinya apa? Argumennya harus terlihat luxury atau mewah agar bisa dibeli oleh dewan juri, agar dewan juri mau untuk memenangkan argumen yang teman-teman bawakan. Oke, next slide. Ya, ini tips membangun arel. Bisa dibaca lagi ya, kayak tadi ada eksklusivitas argumen dan probabilitas efektivitas. Next slide, oke. Kita ngomongin tentang tadi udah ada fondasinya, udah ada dinding-dindingnya. Sekarang bayangkan bahwa ada tim lawan nih. Tim lawan akan berusaha menghancurkan rumah kalian. Kalau di Benteng Takeshi, mereka akan ngasih bom-bom, akan ngasih pistol-pistol, akan ngasih ledakan-ledakan. Lantas apa yang terjadi pada rumah tersebut? Rumah tersebut akan bolong-bolong misalkan, gentengnya bocor, atau misalkan rumahnya panas karena nggak ada atapnya. Nah, itu kan hal terjadi karena ada serangan dari eksternal ya, ada serangan dari tim lawan. Maka yang seharusnya dilakukan oleh pembicara ketiga apa? Pertama, nambal. Makanya aku bilang bahwa pembicara ketiga itu adalah penyelamat dari tim. Karena rumahmu udah hampir roboh nih, dihancurkan oleh tim lawan. Kamu tugasnya adalah untuk mengangkat lagi agar rumah tersebut bisa hidup lagi. Agar rumah tersebut bisa nggak bocor lagi, agar gentengnya bisa bagus lagi, agar catnya bisa bernyawa lagi gitu. Nah, inti dari pembicara ketiga itu sebenarnya cuma ada 2. Terlihat lebih simpel ya, ada clash sama ada rebuttal. Tapi ini perlu banyak latihan juga, karena pembicara ketiga itu biasanya banyak banget hal-hal yang spontan. Mikirnya ketika di chamber aja. Artinya mereka harus berpikir lebih cepat. Tadi kalau pembicara pertama, karakteristiknya harus sistematis, harus urut. Yang materinya orang presentasi. Kalau itu aralnya harus bagus, argumennya harus bagus, harus kuat. Nah, pembicara ketiga karakteristiknya harus dia yang berpikir cepat, dia yang pinter bikin taktik strategi gimana caranya biar tim teman-teman menang pada perdebatan kali ini. Oke. Mungkin teman-teman masih awam, sebenarnya clash itu apa sih? Sebenarnya clash itu bahasa Indonesianya itu adalah pertentangan. Artinya ada tarik ulur perdebatan pada debat tersebut. Contohnya gini, pembicara pertama ngomongin masalah justifikasi. Justifikasi itu pembenaran ya. Pembicara pertama negatif juga ngomongin masalah justifikasi. Nah, mereka berdua kan ngomongin masalah justifikasi yang sama. Nah, inilah yang namanya clash. Karena justifikasi ketemu justifikasi. Argumen A ketemu sama argumen A minus.
Jadi mereka sama-sama bisa dipertentangkan gitu ya teman-teman. Atau pembicara kedua ngomongin masalah implikasi, satunya juga ngomongin masalah implikasi gitu. Nah, implikasi ketemu implikasi itulah yang dinamakan dengan clash. Tujuannya biar bisa kelihatan mana sih yang lebih unggul daripada tim lainnya. Ini adalah tugas pembicara ketiga untuk mengangkat lagi tim yang awalnya sudah terseok-seok karena sudah dapat perlawanan dari tim lawan untuk bisa kembali lagi. Nah, untuk membuat clash, teman-teman harus menambahkan, misalkan, ingat ya, pembicara ketiga itu tidak boleh membawakan argumen baru. Loh, kenapa Mbak? Karena dia nggak ada pembicara keempat atau kelima, sehingga nggak ada yang bisa ngebantah lagi gitu. Jadi biar argumennya selesai, makanya berhenti di pembicara ketiga. Tapi karena dia nggak bisa bawa argumen baru, makanya dia harus membawakan contohnya analogi baru, dia harus membawakan contoh-contoh baru, dia harus memberikan sinonim yang baru. Misalkan pembicara pertama ngomongin masalah ceria, pembicara ketiga ya jangan pakai kata ceria lagi, pakai kata senang, misalkan gembira, misalkan. Jadi gampangannya gitu ya. Jadi pakai sinonim-sinonim. Next slide. Nah, ini adalah cara membuat clash yang menurutku cara paling gampang sih. Sebenarnya cara bikin clash itu harus benar-benar teliti, makanya pembicara ketiga itu harus sinkron antara otak dia mikir, antara mata dia melihat ke lawan dan juga ke tulisan, telinga dia juga harus mendengar. Makanya semua indera yang dimiliki oleh pembicara ketiga harus aktif semua ya, teman-teman. Next slide. Oke. Tadi kita udah ngomongin masalah job desk ya. Sekarang kita ngomongin masalah bagaimana sih cara membantah argumen, gimana cara bikin rebuttal. Jadi namanya banget, namanya banyak banget ya. Ada rebuttal, ada bidasan, ada sanggahan, ada argumen yang bertolak. Jadi macam-macam diksinya. Jadi intinya rebuttal itu adalah argumen yang untuk mengcounter tuh melawan argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Jadi ketika kita jadi tim kontra, tugas kita adalah pertama membawakan argumen kita untuk mendukung pembicara sebelumnya. Misalkan aku pembicara kedua nih, tugasku adalah membawakan argumen yang belum disampaikan oleh pembicara pertama untuk mendukung pembicara pertama. Dan yang kedua, aku harus membawakan sanggahan atau rebuttal. Tujuannya adalah aku membangun rumahku sendiri, tapi aku juga menghancurkan rumahnya lawan, gitu ya. Karena tujuan kita adalah rumah mana sih yang akhirnya paling kokoh, rumah mana yang akhirnya paling bagus, gitu ya. Makanya aku membangun rumahku sendiri dengan menambahkan argumen, tapi aku juga merobohkan argumen lawan nih dengan ngasih pistol, ngasih bom, ngasih granat, misalkan dengan berupa sanggahan. Next slide. Oke, ini adalah tips and trick yang bisa teman-teman baca gimana sih caranya membuat sanggahan yang baik dan benar. Ingat ya teman-teman, kadang-kadang gini, debaters itu suka meremehkan bahwa ya udah sih kalau misalkan argumennya A, kita beda sama A minus. Kalau misalkan dia bilang bahwa kita harus memindahkan ibu kota gitu, terus kontranya bilang enggak, saya tidak setuju, kita tidak harus memindahkan ibu kota. Terus selesai. Nggak bisa kayak gitu ya, harus ada alasan kenapa kok bisa gitu, alasan bagaimananya juga harus ada. Karena sebenarnya bobot dari sanggahan atau bidasan itu hampir sama sih sebenarnya kayak argumen. Dia deket banget di bawahnya argumen. Jadi jangan sampai meremehkan argumennya si lawan gitu. Nah, sanggahan ini juga penting. Pentingnya kenapa? Gini, bayangin ya, ada debater yang kadang suka lupa. Dia saking semangatnya untuk membangun kasusnya dia, membangun argumennya dia bahwa wah ini argumenku paling perfect, paling sempurna gitu. Tapi mereka sampai lupa untuk bikin sanggahan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama, argumen yang dibawakan oleh tim lawan itu masih stance, masih berdiri kokoh. Karena kamu tidak melawan argumen mereka, sehingga argumen mereka masih berdiri. Sehingga juri itu masih menghitung argumen ini sebagai argumen yang tepat untuk dipertahankan gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi. Jadi kamu membangun rumahmu sendiri, tapi kamu juga menghancurkan rumahnya lawan. Itu ya teman-teman. Oke. Mungkin dari aku itu aja sih, karena untuk membangun negasi ini agak kompleks. Jadi
ini kita masukkan ke sesi selanjutnya aja kalau ada ya teman-teman. Jadi tips dari aku, saran dari aku, mungkin aku kasih gambaran aja gimana sih perlombaan debat saat ini gitu. Perlombaan debat tuh macam-macam. Ada yang diawali dengan ngirim esai dulu. Mungkin teman-teman tahu debat-debat nasional. Jadi kita ngirim esai, terus esai tersebut akan diseleksi ke 8 besar, ke 16 besar gitu. Kemudian setelah seleksi esai baru terpilihlah finalis yang akan diundang untuk debat. Ada juga yang kemarin KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, itu dia seleksinya pakai speech atau pidato. Jadi kita dikasih satu mosi, terus kita disuruh menganalisa mosi tersebut sesuai dengan posisi kita. Misalkan, aku pembicara pertama nih ya, ada mosi tentang Dewan ini akan mendukung Merdeka Belajar. Misalkan nih, aku sebagai pembicara pertama dari tim pro ya, aku berakting sebagai pembicara pertama gitu. Aku akan berargumen gimana caranya kalau aku dapat mosi ini, argumenku apa, kayak gitu-gitu. Itu yang akan menentukan kamu masuk ke finalis atau enggak. Terus ada juga yang dengan seleksi video. Jadi waktu itu aku pernah bikin video, dan videonya itu bukan video argumen, tapi bener-bener video kreatif, gimana cara kita membangun Indonesia, kayak gitu-gitu. Dan nanti akan dipilih finalis untuk masuk ke debat. Jadi banyak banget hal yang dicapai dengan debat ini gitu. Jadi tergantung sama penyelenggara acaranya. Jadi dari aku mungkin itu aja sih Bu Moderator, Ibu Sofia. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Sofia, materinya sangat bermanfaat banget nih. Nah, Mbak Sofia sekarang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Ini pertanyaannya kita tampung dulu atau mau langsung dijawab Kak sistemnya? Langsung jawab aja ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja klik tombol raise hand atau bisa langsung tulis di kolom chat. Teman-teman, silahkan mumpung Mbak Sofianya masih ada di sini. Tapi sebelumnya Mbak, nih saya mau tanya dulu Mbak. Saya mau tanya, kira-kira tips dan triknya untuk mematahkan argumen lawan itu gimana ya Mbak? Apa ya, kayak mematahkan argumen lawan dengan baik, dan yang baik dan sopan tuh kayak gimana sih Mbak? Dari saya. Pertanyaannya ya, gimana caranya mematahkan argumen lawan biar terlihat sopan gitu. Kayak benar-benar. Karena kan analoginya kita mau bunuh orang nih, tapi gimana sih cara membunuh yang sopan, baik, dan benar sesuai dengan etiket pembunuhan gitu kan. Nah, caranya yang pertama yang jelas dengerin dulu argumen yang mereka bawakan apa. Karena banyak banget argumen dari orang yang akhirnya miskonsepsi gitu. Karena dia dengernya cuma dari judulnya aja, cuma jadi assertion-nya aja udah dijadikan sebagai basis argumen bahwa oh ternyata dia bilang ini gitu. Padahal dalam penjelasannya nggak kayak gitu. Belum tentu itu yang dia maksudkan. Jadi aku selalu bilang bahwa dengerin sampai selesai. Yang kedua, setelah dengerin selesai, gunakan logika berpikirnya sih. Harus runtut, aralnya harus runtut. Penuhin 5W1H. Jadi 5W1H itu penting banget, nggak cuma di bahasa Indonesia ya teman-teman, tapi di dalam perdebatan juga. Karena kalau 5W1H-nya udah kompleks, sudah terpenuhi, maka paling enggak argumennya udah lebih unggul lah daripada tim kontra. Dan yang paling penting, kontrol emosinya. Nah, untuk mengontrol emosi itu perlu jam terbang banget. Kadang kita kan suka terbawa suasana ya, bahwa aduh, kok aku sebel ya, bahwa ini tuh sebenarnya argumen nggak benar nih, argumen dia tuh salah nih, karena kita udah terpaku bahwa otak kita sebagai tim kontra gitu. Argumen pro ini salah nih gitu. Jadi yang paling penting adalah kontrol emosinya. Nah, kontrol emosi itu perlu jam terbang yang banyak banget. Kita perlu latihan yang banyak banget untuk menghadapi berbagai macam jenis lawan tim. Gitu. Jadi kan kadang-kadang ada lawan tim yang seluai, ada lawan tim yang ngegas gitu. Dan menurutku ngegas atau enggaknya itu tergantung dari style kita sih. Ada temanku yang dia benar-benar ngegas tapi argumennya nggak dapet. Ada juga temanku yang dia slow, benar-benar santai banget, nggak pakai emosi tapi argumennya dapet banget, nggak berhenti-berhenti. Jadi
perhatikan juga intonasinya, jeda-jedanya kapan naik turunnya gitu. Karena ketika kita udah asik sama debat bahwa Bapak udah menjadi badan kita mendukung bahwa mesin gitu, tanpa ada jedanya gitu kan agak susah didengar juga ya oleh pendengar. Jurinya juga kurang luas gitu dalam mendengarkan. Jadi pastikan bahwa kita menyampaikannya dengan baik dan benar, sopan gitu. Kayak gitu dari aku ya. Oke Kak, terima kasih. Nah selanjutnya nih Kak, ada yang raise hand. Silahkan perkenalkan nama. Silahkan Mbak Vidya. Perkenalkan, nama saya Vidya Praesti. Saya mau tanya tentang lomba debatnya sendiri. Kan tadi udah dipaparkan kan lomba-lomba debatnya yang sekarang itu seperti apa. Nah, ada nggak sih Kak unsur penilaiannya di dalam debat yang harus dipertimbangkan sama peserta debatnya gitu. Dan biasanya kan ini kayak nyambung sama pertanyaan yang tadi. Kalau kita udah merasa kayak argumen kita itu dipojokkan sama tim lawan, itu kan kadang kayak suka gugup gitu. Nah, itu gimana sih Kak tips and triknya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget. Ke skenario base ya. Skenario kalau misalkan kita di perdebatan, kadang-kadang kita di perdebatan tuh suka demam panggung, kayak ngerasa excited banget, tapi ngerasa takut banget, tapi di waktu yang bersamaan otak kita juga masih harus mikir. Jadi kadang-kadang kita bingung sendiri, apakah kita harus takut, apakah kita harus gugup, apakah kita harus mikir gitu. Jadi kita harus melakukan itu di waktu yang bersamaan. Sebelumnya aku pengen jawab dulu, instrumen apa aja sih yang harus dinilai? Ingat ya, tadi instrumen yang dinilai masih ada 3M, yaitu meter, manner, dan juga method. Meter itu yang paling penting, karena kita lombanya debat, lomba substansi, artinya argumentasi dan logika berpikir yang dinilai. Kadang-kadang itu ada debaters yang gini, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak mendukung dengan, misalkan maksudnya gini, Dewan ini mendukung pemberian hukuman mati pada koruptor. Terus argumennya adalah kami tidak mendukung pemberian hukuman mati pada koruptor karena tidak sesuai dengan undang-undang, karena mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Itu bukan basis argumen yang bagus karena dia menggunakan undang-undang, Pancasila dan kawan-kawannya sebagai basis argumen gitu. Yang seharusnya dilakukan adalah alasannya dulu, kenapa sih undang-undang ini bisa ada, kenapa sih orang ini masih punya hak yang valid untuk hidup walaupun dia udah korupsi, kayak gitu-gitu. Baru ke undang-undang untuk mendukung argumennya, bukan undang-undang yang dijadikan sebagai basis argumen. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah kaprah nih bahwa undang-undang itu bukan argumen utama, tapi yang argumen utama adalah logika berpikirnya. Baru didukung oleh undang-undang kayak gitu. Nah, terus cara menjawabnya ketika kita udah dipojokkan sama lawan kayak gimana gitu. Nah, aku selalu bilang nih sama tim bahwa tim kan ada 3 ya. Nggak mungkin ketika kita gugup, nggak mungkin gugup semua, itu nggak mungkin pasti. Pasti ada teman kita yang bisa meredam lah. Jadi aku selalu bilang sama timku bahwa ketika aku emosional, tolong atur emosiku. Caranya gimana? Aku selalu ada isyarat-isyarat tentu nih antara aku sama timku aja yang tahu. Misalkan isyarat gini-gini berarti turunkan volume atau turunkan emosi, turunkan kecepatan berbicara, atau misalkan ketika dia bilang gini-gini berarti waktuku masih lama, atau ketika apa. Nah, bahasa-bahasa isyarat itu yang bisa membantu kita untuk menetralisir. Oh, kita tahu nih, kalau aku gugup, aku akan emosi dan teman kita ada yang meredam. Jadi pastikan teman-teman nggak kerja sendiri, tapi teman-teman ada yang bantu untuk ngingetin. Oh, jangan emosi, slow aja, tetap berpikir rasional, tetap shining gitu. Karena kalau ada teman kita yang bantuin kita untuk ngingetin, itu sangat ngehandle banget, sangat membantu banget secara emosional di panggung perdebatan sih menurut aku. Jadi pastikan aja teman-teman kita punya satu frekuensi yang sama untuk mengingatkan kalau misalkan kita ada kurang atau lebihnya. Jadi aku gitu sih. Semoga membantu ya. Gimana Mbak Vidya? Sudah Kak, sangat membantu sekali. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sebelumnya ini sesi tanya jawabnya waktunya sampai pukul
20 lebih 10 menit. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak, dari Mbak Laila Tunuriah. Izin bertanya, bagaimana cara mengolah kata dalam pembicaraan sehingga apa yang kita katakan menjadi menarik dan tidak terbata-bata? Misalnya, banyak atau terkesan berpikir terlebih dahulu. Iya, jadi aku tadi juga lupa bilang juga sih, dalam debat itu ada yang namanya POI, Point of Information, atau interupsi. Nah, interupsi itu apa? Interupsi adalah kita bisa dikasih sanggahan oleh lawan kita ketika kita tengah-tengah berbicara. Misalkan kita lagi ngomong, Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, kami merasa bahwa argumen yang disampaikan oleh tim kontra tidak setuju bahwa bla 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 bla. Terus aku bilang nih, aku raise my hand, interupsi gitu. Terus aku bilang, apa yang ingin saya sampaikan bahwa bla 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 bla. Jadi sanggahan ketika kita lagi tengah-tengah ngobrol, itu namanya interupsi. Nah, interupsi itu biasanya maksimal 15 sampai 20 menit, nggak boleh lama-lama. Ada yang memakai interupsi ini sebagai strategi untuk mengecoh lawan. Ada juga yang memakai interupsi sebagai bagian dari pemenangan mereka gitu. Tujuan dari interupsi adalah agar kita bisa memperjelas gitu. Maksudnya dia tuh apa sih? Biar dia tidak bertele-tele ngobrolnya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Nah, kadang-kadang ketika kita dapat interupsi, kita masih suka kaget. Jadi banyak banget hal yang terbata-bata karena kita dapat sanggahan secara tiba-tiba ketika kita speech, kita bingung nih kita jawabnya apa ya, apakah kita mikir ya gitu ya. Nah, kalau biar nggak terjadi hal demikian, ada beberapa strategi. Biasanya aku bilang gini, misalkan aku dapat interupsi, terus aku nggak tahu nih jawabannya apa, aduh susah banget pertanyaannya gitu kan. Aku biasanya akan jawab, baik, argumen tersebut saya terima, akan saya lanjutkan, akan saya jawab pada argumen yang akan saya bawakan pada perdebatan kali ini gitu. Aku bilangnya bahwa interupsimu, jawaban dari interupsimu akan aku jawab pada argumenku gitu. Padahal belum tentu gitu, argumenku belum ada apa enggak gitu jawabannya dari dia gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi sih. Caranya ya ngeles aja. Kalau misalkan kamu nggak tahu jawabannya, ngeles aja nggak apa-apa. Karena ingat ya, di debat tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena semua dianggap benar oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Terus biar nggak terkesan itu kayak gimana, biar nggak terkesan mikir gitu. Jadi Pak Aji, jadi aku dapat ilmu public speaking baru dari Pak Aji. Jadi pembinaku itu adalah Pak Aji dari Fakultas Psikologi, kalau teman-teman tahu. Beliau aktif di per-PKM-an, dosen penalaran juga gitu. Nah, Pak Aji itu juga pembina IPRI. Jadi pada saat ngebina KDMI, itu beliau tuh selalu mengajarkan hal baru. Misalkan senam mulut, untuk melemaskan mulut gitu. Jadi misalkan aku debat jam 8 ya, jam 8 pagi. Pak Aji itu udah standby dari jam 6:30 buat ngajak ngobrol kita, yang ngobrol apapun, bukan ngobrol soal substansi, ngobrol tentang tadi tidurnya gimana, ngobrol tentang gimana kalau kamu lulus dari sini mau ngapain, terus gimana makanan kesukaanmu apa gitu. Yang ngobrol ringan aja. Tujuannya Pak Aji adalah untuk membuat mulutku ini biar lemes gitu, biar nggak kalau ngomong gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada juga senam mulut yang ini teknikal banget sih. Biasanya anak radio atau anak MC yang tahu, ada yang A, I, U, E, O, ada yang la 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 la, kayak gitu-gitu tuh bener-bener diajarin banget sama Pak Aji. Dan itu teknikal banget menurutku. Di YouTube juga banyak banget senam mulut. Nah, itu membantu banget aku biar aku ngomongnya lancar, nggak Jadi menurut aku perlu dicoba sih senam mulut itu biar ngomongnya kita lancar, nggak terbata-bata, nggak Karena kadang-kadang nih ya, aku juga sering banget, apa yang kita tuliskan di kertas kita, itu nggak sesuai dengan apa yang kita omongin kan. Nggak ada yang sinkron antara otak dan mulut kita. Pasti teman-teman relate. Jangankan di debat, di obrolan sehari-hari aja juga sering kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya terjadi karena kita nggak membiasakan diri kita untuk mulut kita untuk berbicara. Jadi kadang-kadang ternyata ada penjelasan ilmiahnya bahwa kadang-kadang ketidaksinkronan itu terjadi karena mulut kita tuh belum siap untuk berbicara, tapi udah dipaksa untuk mikir hal yang lain gitu. Makanya untuk menyiapkan mulut kita agar mulut kita tuh siap berbicara, ya lakukanlah senam mulut, ngobrol sama teammates-nya, ngobrol sama temen yang lain seputar apapun, biar mulut kita terbiasa gitu, buat ngomong. Paling enggak 15-20 menit sebelum tanding.
Menurut aku gitu, semoga membantu. Gimana Mbak Lailatun? Bisa on mic-nya? Sudah puas apa masih kurang? Sudah puas, terima kasih. Oke, nah selanjutnya mumpung waktunya masih belum habis, Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Sandia Kalaning. Izin bertanya, bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba debat untuk yang pertama kalinya? Gitu, Mbak. Oke, lomba debat pertama kali itu akan menjadi hal yang paling excited kan buat teman-teman, karena benar-benar sesuatu hal yang baru banget yang belum pernah teman-teman alamin sebelumnya. Pasti ada rasa takutnya, rasa cemasnya, pasti ada excitednya juga, karena ini adalah hal yang pertama kali untuk teman-teman lakukan gitu. Yang paling penting adalah membangun environment sih menurutku, environment sama teammates kamu, sama lawan kamu juga. Karena kalau kamu environment-nya udah, chemistry-nya udah bagus sama teammates kamu, maka akan lebih mudah gitu berbaur sama lawan kamu, akan lebih mudah memahami emosinya, akan lebih mudah mengontrol emosi kamu gitu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah environment-nya dulu atau membangun suasananya dulu. Nah, kalau udah suasananya bagus, take your time aja. Maksudku, mau kamu salah, mau kamu menang, mau kamu enggak, take your time aja. Apapun hasilnya, ambil itu sebagai pelajaran. Karena ya namanya pertama kali kan, gambling kan, kita nggak tahu apakah pola seperti ini yang akan kita jadikan acuan untuk kita menang, ataukah pola yang lain untuk kita jadikan acuan sebagai kita menang gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, masih ingat banget lomba debat pertama kalinya yang aku ikutin itu di Jember. Di Jember, dan aku kayak masih anak semester 1 cuy, nggak tahu harus ngapain kan. Lawan-lawanku juga anak yang udah semester 7, semester 5 gitu. Pasti awkward banget gitu. Tapi yang dilakukan sama teammatesku, karena dia anaknya supel banget, mereka ngobrol sama mereka. Terus aku juga akhirnya ikut nimbrung kayak gitu-gitu. Bahkan temenku tuh selalu bawa Al-Quran untuk kayak kita ngaji bareng, atau ada juga yang setelah main pas isoma, kita main kartu bareng, kita main Uno bareng. Jadi membangun suasana dulu agar kita rileks, kita nyaman, baru setelah itu kita mikir nih, baru debatnya kayak gimana. Menurut aku environment dulu yang paling penting, membangun suasana hati dan jiwa. Kayak gitu ya. Bagaimana Mbak Sandia, apakah sudah mengerti atau ada tanggapan? Bagaimana Mbak Sandia? Mana nih Mbak? Sudah Mbak, maaf saya pakai akunnya orang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit, sesi tanya jawab sudah kami tutup. Nah, untuk yang ingin bertanya lagi, boleh banget nih buat menghubungin Kak Sofia. Gimana nih Kak? Boleh banget kan ya buat menghubungin Kakak? Boleh kasih aja nomorku ke teman-teman biar nanti menghubungi secara personal. Nggak apa-apa. Nah, itu dia. Teman-teman bisa banget menghubungin loh kalau masih ada yang dihubungin. Nah, nanti materinya itu akan saya share ke grup WhatsApp yang sudah ada. Biar bisa dibaca-baca kembali. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri hari ini, yaitu kesimpulannya, kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Nah, di dalam debat terdapat atau tim pro dan kontra, yang dimana tim pro adalah tim yang mendukung mosi dan tim kontra adalah tim yang menyerang dengan kedudukan mosi. Style yang sering dipakai dalam debat adalah debat KDMI dan debat nasional. Agar kita lebih mahir dalam debat, mari kita harus sering banyak menonton debat dan sering berlatih. Setting up dalam debat bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai konteks permasalahan dalam debat. Dalam debat terdapat sanggahan. Sanggahan yang baik adalah ketika itu cukup untuk menantang logika, contohnya yang dijelaskan oleh tim lawan. Selanjutnya, mengirim sanggahan itu berupa mengirim esai, menganalisis mosi, seleksi video kreatif, cara membangun Indonesia yang lebih baik.
dengan yang sopan dan baik. Itu dia tadi kesimpulan dari materi malam ini. Karena kita sudah berada di penghujung acara, selanjutnya kita berada pada sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama. Penyerahan sertifikat diwakilkan oleh Ketua Umum HMJ. Apakah masih ada? Karena Kak Sela sedang ada urusan, maka penyerahan sertifikat saya yang mewakilkan ya teman-teman. Oke, Mbak Puput, silakan. Suara saya terdengar jelas kan? Terdengar. Untuk Mbak Ya. Sophie, silakan Hastia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Sofia atas materi yang sangat hebat pada debat training kali ini. Materinya tersampaikan dengan sangat mudah dan tips-tipsnya sangat keren untuk kita bisa memanfaatkannya pada agenda kita selanjutnya. Nah, untuk itu dari panitia debat training kali ini ada sedikit apresiasi berupa sertifikat karena Mbak Sofia udah luar biasa sekali dalam menjadi pemateri di agenda kita kali ini. Semoga Kak Sofia selalu sehat dan ilmunya bisa bermanfaat ya Kak. Ini ada sertifikat dari kami. Silakan mendokumentasi. Demikian. Ya, terima kasih pada teman-teman HMJ. Ya, sama-sama Kak. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator kita, Kak Sofia. Silakan untuk operator mengambil dokumentasi sebentar. Sudah Mbak moderator gimana? Mbak operator gitu. Mbak operator, apakah sudah diambil gambarnya? Ini apa namanya? Sudah on kamera semua. Oh ya. Dari Kak Sofianya, Mbak Eka Puput sama Mbak Sofia. Mbak Eka Puput, silahkan on mic dan on cam. Ya, ya sudah. Sudah terlihatkah? Sudah. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa on cam ya teman-teman. Untuk dokumentasi agenda kita kali ini. Atau dari operator bisa dihitung untuk pengambilan dokumentasinya. Operator pengambilan dokumentasinya. Mbak operator bisa dihitung. Untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya sebagai dokumentasi. Gimana Mbak operator? Nah, Mbak operatornya masih kayaknya sinyalnya lagi error. Saya aja yang ambil alih, jadinya sekarang semuanya saya mau ambil dokumen. 1, 2, 3. Dah, kasih. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara.
Terima kasih kepada pemateri sudah meluangkan waktu buat kita berbagi ilmu, sharing-sharing. Terima kasih juga pada peserta yang sudah turut andil dalam kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari acara ini. Saya, Sophie Alifiarini, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sofia. banyak teman-teman. Sedikit info juga sebelum saya. Masih. Jadi sebentar lagi akan ada ya teman-teman. Saya harap teman-teman dari PLB bisa berpartisipasi di seleksi KDMI UM. Oke, siap Mbak. Terima kasih atas informasinya. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum, mohon izin live ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.